Halo semuanya, acara akan kita mulai sebentar lagi. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan teman-teman peserta agar acara dapat berlanjut dengan tertib dan lancar. Peserta diharapkan memasuki ruangan room webinar 15 menit sebelum acara dimulai, yaitu 15.45. Peserta diharapkan login dengan nama yang sesuai dengan nama saat mendaftar, dengan instansi underscore nama. Peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera dengan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Peserta diharapkan untuk tidak merekam kegiatan ini, karena panitia akan merekam kegiatan dan menayangkannya melalui YouTube. Apabila peserta memiliki pertanyaan pada saat presentasi berlangsung, silakan menggunakan room chat yang dapat diajukan kepada narasumber. Acara akan kita mulai ya. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Sehat semua ya? Sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta diharapkan tetap mematikan mikrofon dan mengikuti acara. Gimana, makin semangat ya abis dengerin lagu Indonesia Raya? Saya senang banget bisa diberi kesempatan untuk menjadi MC hari ini. Tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan dulu diri saya kepada kalian. Nama saya Salsabila Putri Noviandra, saya biasa dipanggil Salsa. Saat ini saya sedang mengampu pendidikan Diploma 3 Pajak di Politeknik Keuangan Negara STAN. Asal saya dari Lampung, tepatnya di Bandar Lampung. Kalau kalian asalnya dari mana nih? Boleh di chat di room chat asalnya dari mana. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Medan. Boleh di chat.
Wah, ada yang dari Depok, Lampung, Kabanjahe, Medan. Wah, rame ya. Nah, ada lagi yang mau kenalan sama kalian. Ini koordinator pelaksana seminar ini. Kalau nggak ada dia, nggak bakal ada loh seminar ini. Ayo kita sambut Kak Iqbal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungannya ya. Oke, perkenalkan, namaku Muhammad Iqbal Miftah Lalwi, mahasiswa D3 Pajak PK Instan 2018. Di sini saya ditunjuk sebagai koordinator, juga sebagai editor dalam webinar ini. Oke, pertama-tama aku mohon maaf ya, karena background-nya tidak dimunculkan, karena laptop aku tidak support buat background ini. Oke teman-teman, pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya, juga berpartisipasi, serta antusiasme teman-teman dalam melaksanakan webinar perpajakan hari ini. Walaupun di masa pandemi ini banyak kendala yang kita lewati, namun antusiasme serta spirit teman-teman menjadi semangat sendiri bagi kita semua selaku panitia. Tentunya terima kasih kepada panitia semua, rekan-rekanku. Jadi tanpa ada mereka webinarnya tidak dapat berjalan dengan lancar. Di sini ada Kak moderator, Kak Caca, terus ada Kak Rike, ada Kak Inal, ada Kak Elsa sebagai narasumber, juga ada Kak Fami sebagai operator. Oke, millennials, kita ini memiliki tanggung jawab yang besar loh. Jadi PR kita sebagai generasi penerus bangsa itu semakin berat dengan adanya pandemi serta resesi ekonomi. Well, milenial seperti kita yang dianggap melek teknologi, sudah seharusnya kita melek tanggung jawab serta kewajiban kepada negara Republik Indonesia. Salah satu kewajiban kita adalah membayarkan pajak. Oke, kalau kita mendengar tentang pajak nih, mungkin pas SMA dulu atau SMP dulu kita pernah dengar pajak jadian atau pajak ultah gitu. Well, walaupun pajak itu tidak secara konkret yang sebenarnya, tapi ada hubungan ya, yang bisa diambil gitu. Keduanya itu tidak enak gitu buat dirasakan bagi pembayar pajaknya. Nah, itulah yang dirasakan oleh para pembayar pajak atau si wajib pajak. Mereka itu cenderung harus dikejar-kejar dahulu agar dapat uh, menunaikan kewajibannya untuk membayarkan pajak. Padahal seharusnya kesadaran pajak itu sudah seharusnya timbul dalam diri sendiri sedini mungkin. Oleh karena itu, webinar ini diharapkan dapat menjadi titik terang bagi teman-teman agar dapat mengetahui, agar kenal pajak secara bijak. Apa itu pajak, bagaimana manfaat pajak, terus kenapa sih kita harus bayar pajak. Setelah itu, pajak secara pandemi itu kayak gimana dalam pandemi. Juga langkah kita sebagai generasi penerus yang sadar pajak itu seperti apa. Oke, sembari kita menyambut malam mingguan, yuk kita duduk manis, sambil ngopi atau ngeteh juga nggak apa-apa. Ambil catatan kalian, catat poin-poin penting yang bakal disampaikan dari narasumber kita yang keren-keren banget ini, yang udah disebutkan tadi. Dan satu poin terpenting adalah enjoy. Karena ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa terserap, itu pada saat diri kita itu enjoy untuk dapat merasakan pembelajaran tersebut. Nah, oleh karena itu, selamat belajar, selamat menerima ilmu dan informasi ini. Semoga ilmu dan informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di kemudian hari. Itu aja dari aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bener banget tuh Kak Iqbal. Kita harus dengerinnya sambil santai, biar materinya masuk ke dalam otak kita, terus kita bisa berkontribusi buat negara ini. Nah, hari ini kita ditemenin narasumber yang keren-keren loh. Yang tadi disebutin ada Kak Rike, ada Kak Inal, ada Kak Elsa. Mereka semua adalah mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN. Materi yang disampaikan akan terkait bagaimana itu pada cara kita untuk berkontribusi. Untuk pertanyaan bisa disampaikan di sesi tanya jawab setelah seluruh materi tersampaikan.
Jangan kemana-mana, karena nanti di akhir acara bakal ada kuis berhadiah. Ada yang bisa tebak hadiah kuisnya apa? Bakal ada saldo GoPay yang ditransfer ke akun kalian. Tapi yang menang aja ya. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh Kak Rike. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Kak Rike. Oke, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas, Kak Rike. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Gimana nih kabarnya? Stay di rumah aja bikin teman-teman bikin bosen nggak sih di rumah aja? Karena kalau aku ngerasa bosen nih. Well, anyway, semoga teman-teman tetap sehat dan bisa produktif walaupun di rumah aja. Pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin, namaku Rike, mahasiswa D3 Pajak PKN STAN, dan di sini aku mau berbagi sedikit ke kalian tentang topik yang menarik, yaitu millennials sebagai pionir generasi sadar pajak. Tapi sebelumnya nih, kita lihat dulu beberapa gambar berikut ini. Nah, gimana teman-teman? Gambar-gambar ini enak ya dilihat, kayak semacam nyegerin gitu. Nah, sebagai informasi nih, gambar-gambar ini diambil dari negara Swedia, teman-teman. Kalian penasaran nggak sih kenapa Swedia? Karena aku penasaran, aku cari tahu kemarin. Jadi di sini aku mau berbagi informasi ke kalian kalau ternyata Swedia bisa sebagus ini karena pajaknya loh. Kok bisa? Kok bisa pajak membuat Swedia jadi sebagus ini ya? Kalian pasti bertanya-tanya dan penasaran. Tapi wait, memangnya kalian tahu apa itu pajak? Mungkin yang sudah tahu bisa langsung raise hand atau kasih reaction di sini di apa? Di feature Zoom-nya ini. Ternyata lumayan bentar. Ya, ada beberapa yang udah tahu, ada yang beberapa belum tahu juga ya. Mari kita sekarang coba bahas sedikit demi sedikit apa sih pajak itu. Ya, next slide. Nah, kalau yang ada di share screen teman-teman sekarang itu adalah pajak menurut undang-undang. Tapi gimana ya teman-teman, agak susah juga kalau kita harus memahamin pakai bahasa undang-undang yang kelewat formal. Jadi di sini aku coba bantu teman-teman untuk bisa memahami pelan-pelan apa itu pajak. Kita bahas poin per poinnya ya. Yang pertama nih, ada kontribusi wajib. Apa itu kontribusi wajib? Kontribusi wajib ini artinya setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk membayar pajak. Nah, apakah artinya di sini teman-teman punya kewajiban itu? Iya, tentu saja. Karena teman-teman pasti di sini adalah warga negara Indonesia. Tapi tenang aja, kalian pasti kaget, duh, aku langsung harus bayar pajak nih. Enggak, teman-teman. Karena harus ada 2 syarat yang harus terpenuhi sebagai pembayar pajak. 2 syarat ini harus terpenuhi sebelum kita berkewajiban untuk membayar pajak. Nah, apa itu syaratnya? Syarat yang pertama ada syarat subjektif. Penjelasannya seperti ini, teman-teman. Syarat subjektif itu gini, aku asumsikan teman-teman di sini semua lahir di Indonesia, besar di Indonesia, dan sampai sekarang tinggal di Indonesia. Nah, kalau case-nya seperti itu, berarti teman-teman sudah memenuhi persyaratan ini. Teman-teman sudah memenuhi syarat subjektif. Tapi gimana misal di sini ada dari teman-teman yang ternyata WNA nih, warga negara asing. Nah, kalau WNA dan kita kasih case lagi deh, misal WNA dan baru di Indonesia 3 bulan yang lalu. Nah, itu berarti untuk syarat subjektifnya belum terpenuhi, teman-teman. Kenapa? Karena untuk memenuhi syarat subjektif bagi seorang WNA harus sudah bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan atau lebih dari 183 hari, seperti itu. Nah, untuk syarat yang kedua nih, adalah syarat objektif yang dilihat dari penghasilannya. Jadi, apakah dalam 1 tahun teman-teman sudah mempunyai penghasilan yang melebihi PTKP atau
penghasilan tidak kena pajak. Ini adalah bahasa undang-undang atau bahasa undang-undang perpajakan lebih spesifiknya. Jadi apabila dalam 1 tahun nih teman-teman sudah melebihi PTKP, berarti harus membayar pajak karena syarat objektifnya sudah terpenuhi. Nah, berapa sih PTKP untuk kita itu? Nah, untuk orang pribadi atau satu individunya itu adalah 54 juta, teman-teman. Jadi begitu teman-teman, misal nih di sini ada dari teman-teman yang punya usaha, lalu dalam 1 tahunnya punya omset lebih dari 54 juta. Berarti syarat objektif dari teman-teman sudah terpenuhi, seperti itu. Itu 2 syarat objektif dan subjektif yang harus terpenuhi untuk menjadi berkewajiban membayar pajak. Nah, tadi aku sekilas nih lihat ada yang masih SMA ikut webinar ini. Nah, sebagai informasi tambahan biar kalian semakin tercerahkan nih, aku kasih case tambahan nih. Misal ada si A. Si A ini baru berusia 15 tahun dan dia punya usaha. Omset dalam 1 tahunnya melebihi 54 juta. Berarti kan syarat objektif sudah terpenuhi nih. Nah, terus dia ini, si A ini ternyata sejak lahir sampai sekarang juga berada di Indonesia. Artinya syarat subjektifnya terpenuhi juga dong. Nah, 2 syarat ini sudah terpenuhi. Apakah kalau begitu si A ini punya kewajiban membayar pajak? Iya, tentu saja teman-teman. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi yang harus digarisbawahi adalah karena si A ini baru berusia 15 tahun, sedangkan kalau menurut Undang-Undang Perpajakan, dewasa itu adalah 18 tahun. Jadi kan si A ini masih anggap anak-anak nih sama Undang-Undang Perpajakan. Jadi atas penghasilan A yang lebih 54 juta tadi akan digabungkan ke penghasilan orang tua. Jadi bukan si A langsung yang membayar pajak, tapi perhitungan ulang dari penghasilan orang tua dan juga si penghasilan si A digabung, baru dihitungkan untuk membayar pajak. Seperti itu. Nah, untuk poin yang kedua, di sini ada bersifat memaksa. Apa artinya bersifat memaksa? Ini adalah jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif yang kita bahas sebelumnya tadi, maka dia sudah berkewajiban membayar pajak. Wajib gitu loh. Wajib. Dan itu dipaksa oleh undang-undang, sudah tercantum di dalam undang-undang. Jadi kalau misal nih sudah terpenuhi 2 syarat itu tapi nggak mau bayar pajak, ya mau nggak mau akan kena sanksi atau dikenakan denda. Untuk poin yang ketiga ada tidak mendapatkan imbalan secara langsung, teman-teman. Artinya gimana nih? Penjelasannya gimana ya untuk tidak mendapatkan imbalan secara langsung? Nah, penjelasannya seperti ini. Misal nih, teman-teman di sini pasti pada sering ngafe lah ya, apalagi sebelum pandemi. Nah, misal teman-teman lagi ke kafe nih, terus kalian kan pasti parkir. Entah mobil atau motor kalian parkirkan. Terus kalian diminta uang nih sama tukang parkirnya. Nah, atas pembayaran parkir ini namanya retribusi, teman-teman. Retribusi itu artinya kalian langsung mendapatkan manfaat atas pembayaran tersebut saat itu juga. Kalau konteksnya parkir, kalau yang kita ini kan parkir ya, itu berarti manfaatnya yang kalian rasakan itu adalah langsung terjaganya motor dan mobil kalian. Nah, yang menjadi catatan adalah pajak tidak seperti itu. Pajak berbeda dengan retribusi, karena ketika kalian membayar pajak, kalian tidak akan bisa langsung merasakan manfaatnya. Jadi, uang pajak yang kalian bayarkan ini akan masuk dulu nih ke negara, lalu oleh negara akan disalurkan ke berbagai sektor. Salah satunya pembangunan daerah, pembangunan pusat. Intinya untuk pembangunan negara, salah satunya. Lalu untuk yang poin ketiga, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya gimana sih teman-teman? Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya intinya adalah pembayaran pajak ini akan digunakan untuk kepentingan umum. Untuk kepentingan umum, tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Ini sudah tercantum dan terperintahkan di dalam undang-undang bahwa uang dari rakyat, uang pajak dari rakyat ini akan kembali ke rakyat juga, seperti itu. Contohnya yang aku udah bilang tadi juga, salah satu pajak ini menjadi salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan di daerah maupun di pusat. Nah, semoga sampai sini teman-teman sudah punya gambaran tentang apa itu pajak,
dan semakin tercerahkan nih tentang pajak. Nggak buta-buta amat gitu. Bisa dilanjut slide-nya. Oke, kalau yang selanjutnya nih, setelah tahu apa itu pajak, kita sekarang cari tahu nih, apa sih manfaat pajak? Seperti yang ada di share screen, ini adalah beberapa manfaat pajak. Tapi kalian pasti bertanya-tanya, yang konkret dan benar-benar bisa kita rasakan itu apa sih? Pajak yang benar-benar bisa kita rasakan tuh bentuknya seperti apa sih? Gitu kan. Nah, di sini aku mau kasih contoh ke teman-teman, beberapa bentuk atau manfaat pajak yang benar-benar bisa kalian rasakan. Contohnya nih, misal, adakah dari teman-teman di sini yang sebelum pandemi berangkat sekolah atau berangkat kuliah dengan menaiki transportasi umum? Misal bisa busway, bisa KRL. Nah, itu teman-teman. Itu adalah salah satu contoh nyata bahwa pajak itu ada dan bisa dirasakan. Karena apa? Karena pembangunan halte, pembelian bus, lalu jalan raya yang setiap hari dilewatin, jembatan yang dilewatin juga. Itu semua tuh berasal dari uang pajak. Itu adalah contoh nyatanya, teman-teman. Untuk apa ya? Contoh lain yang lebih dekat ke teman-teman, itu ada lagi nih contohnya. Teman-teman di sini kan rata-rata udah mahasiswa dan ada yang masih SMA juga nih. Kita pasti udah ngelewatin SD, SMP, SMA. Nah, wajib sekolah 12 tahun dari SD sampai SMA itu juga adalah bentuk pajak. Seperti itu, teman-teman. Semoga sampai sini juga mau tercerahkan tentang apa itu manfaat pajak. Boleh di next slide. Oke. Nah, sekarang nih, karena kita udah belajar apa itu pajak dan belajar apa itu manfaat pajak, sekarang kita coba kaitkan dengan Swedia yang tadi. Di sini kita bisa tahu nih, bahwa Swedia punya pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, transportasi yang sebagus itu, ya karena pajaknya. Karena penerimaan pajaknya besar, maka pengelolaan negaranya menjadi bagus, karena ada duit gitulah istilahnya. Jadi yang jadi pertanyaan nih, gimana caranya kita bisa mendapat penerimaan pajak yang besar? Kalau Swedia nih, konteksnya Swedia, pertama karena memang si Swedia ini tarif pajaknya tergolong tinggi, teman-teman. Bahkan tertinggi di dunia, 57%. Bayangkan kalian punya gaji 1.500.000-nya tuh buat bayar pajak kalau di Swedia. Tapi itu nggak ada artinya, teman-teman. Maksudnya gini, tarif pajak yang tinggi tidak akan menjadikan penerimaan pajak menjadi tinggi pula kalau masyarakatnya tidak membayar pajak. Bisa dicerna ya. Jadi sama aja, kita mau bayar 500.000, jadi kita punya gaji 1.500.000-nya mau dibuat bayar pajak. Kalau kita nggak sadar kita harus membayar pajak, ya tidak akan terkumpul. Seperti itu. Jadi yang menjadi apa ya? Yang menjadi poin adalah kunci penerimaan pajak yang tinggi adalah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Begitu. Kalian bisa, sampai sini kalian bisa bayangkan ya, dengan kesadaran kita akan pajak nih, lalu penerimaan pajak menjadi tinggi, kita bisa membawa Indonesia ke Indonesia yang lebih indah, yang lebih mudah mendapat pendidikan, transportasi yang mudah dan lancar, lalu fasilitas umum yang memadai, pelayanan publik yang layak, kemakmuran dan kesejahteraan di mana-mana. Indah dan nyaman banget kan membayangkan Indonesia bisa seperti itu. Tapi tenang aja, kita bisa kok mewujudkan itu. Kita bisa membawa Indonesia menjadi sebagus itu dengan menjadi generasi muda sadar pajak. Begitu teman-teman. Mungkin bisa aku kembalikan ke Caca. Terima kasih ya teman-teman. Aduh, lupa di-unmute. Wah, keren banget Kak Rike. Jadi kesadaran pajak itu penting banget ya buat kemajuan negara kita. Kita harus sadar pajak biar dapat fasilitas kayak di negara Swedia tadi. Siapa yang nggak mau coba? Saya sih mau. Nah, materi kedua kita nggak kalah penting lagi nih, yang bakal disampaikan oleh Kak Inal. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Kak Inal. Nah, baik teman-teman, gimana? Tadi udah pada paham kan pengantar pajak dari Rike tadi yang udah jelasin. Nah, tadi kalau kalian udah dengar apa yang disampaikan Rike mengenai
pentingnya pajak, apalagi kayak fasilitas perpajakan di Swedia tadi. Kan keren banget kan? Nah, sekarang aku mau ngasih materi about gimana sih pajak itu pentingnya di Indonesia. Apalagi pajak ini merupakan hal yang kadang tuh kontroversial gitu. Ada yang membayar pajak, ada yang nggak membayar pajak gitu. Nah, untuk memulainya, boleh dilanjut slide-nya. Nah, jadi tadi seperti yang aku bilang tadi, pajak itu merupakan hal yang kontroversial di Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu punya pandangan yang pro maupun kontra gitu terhadap pajak gitu. Jadi biasanya pandangan masyarakat yang pro itu yang pertama, karena masyarakat itu menganggap bahwa penting untuk pembangunan Indonesia. Jadi seperti yang tadi udah dijelaskan Rike, pajak itu penting karena kita bisa lihat sebagai pembangunan di berbagai daerah, misalnya kita ada KRL ataupun busway ataupun jalan raya itu semua didanai dari pajak teman-teman gitu. Jadi pajak itu penting, penting banget itu untuk pembangunan Indonesia. Yang kedua, pajak itu memegang proporsi yang besar dalam APBN Indonesia. Nah, ini terkait dengan poin yang pertama tadi. Jadi teman-teman perlu ketahui, setiap tahunnya pajak itu adalah indikator yang paling besar dalam APBN Indonesia gitu. Jadi dengan teman-teman membayar pajak, dengan pencapaian pajak kita yang misalnya selalu mencapai target, maka untuk pembiayaan belanja negara maupun pembiayaan negara itu bisa dilakukan dengan maksimal teman-teman itu. Yang ketiga, untuk kontribusi rakyat kepada negara. Nah, teman-teman pasti sudah pernah dengar ungkapan dari Presiden Amerika Abraham Lincoln yang mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan untuk kamu, tapi tanyakanlah apa yang sudah kamu berikan kepada negara. Nah, jadi pajak ini juga merupakan bentuk kontribusi kita kepada negara. Seperti yang teman-teman tahu, pajak tadi itu sangat penting gitu. Misalnya untuk pembangunan, untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Jadi dengan kita berkontribusi walaupun sekecil apapun, kita sudah turut membangun Indonesia melalui pajak. Nah, teman-teman, tadi kita udah membahas nih, kenapa sih masyarakat Indonesia itu biasanya pro terhadap pajak. Tapi ternyata alasan masyarakat Indonesia itu nggak setuju membayar pajak itu ternyata lebih banyak loh. Nah, yang pertama itu karena faktor ketidakpercayaan. Maksudnya apa sih? Faktor ketidakpercayaan ini adalah faktor ketidakpercayaan masyarakat Indonesia terhadap undang-undang perpajakan. Nah, jadi undang-undang perpajakan ini banyak masyarakat yang menganggap, kita bayar pajak paling hanya yang diuntungkan itu cuma kayak para elit politik gitu. Masyarakat nggak dapat manfaatnya gitu. Mungkin ini terjadi karena banyaknya mungkin proyek-proyek ataupun fasilitas pemerintah yang mandek gitu, karena nggak jalan. Jadi rakyat itu merasa kayak nggak merasakan manfaat pajak itu. Tuh. Yang kedua, masyarakat tidak percaya terhadap petugas pajak. Nah, ini yang paling sebenarnya pasti kalian udah paling tahu lah, apalagi beberapa tahun lalu ada yang sangat viral gitu. Petugas pajak, apalagi dia lulusan PKN STAN gini kan, yang namanya Gayus Tambunan. Kalian pasti udah tahu kasusnya itu, di mana seorang pegawai pajak yang gajinya itu mungkin paling sekitar 10 jutaan, mempunyai aset hingga bermiliar itu. Ini kan hal yang nggak mungkin kan, dari penghasilannya yang sekitar cuma 10 juta, tiba-tiba dia punya aset yang sangat besar, dia bisa keluar negeri, jalan-jalan ke Bali, kemana-mana gitu kan. Nah, hal inilah yang menyebabkan masyarakat itu nggak percaya, paling kita bayar pajak itu nanti dimakan sama petugas pajaknya. Padahal sebenarnya kalau kita bayar pajak itu kan ke bank, teman-teman, kalau sekarang. Kita melaporkannya baru ke kantor pajak gitu. Nah, apalagi DJP ataupun Direktorat Jenderal Pajak ini sekarang sudah melakukan reformasi birokrasi yang besar-besaran, sehingga menjadi salah satu instansi paling bersih di bawah Kementerian Keuangan. Nah, yang ketiga adalah sengaja atau coba-coba tidak membayar pajak. Nah, maksudnya apa sih? Sengaja atau coba-coba tidak membayar pajak. Nah, misalkan nih, ada Tuan X ini, dia mempunyai gaji 10 juta, gitu. Misalkan pajak yang dia bayar itu per tahun, katakanlah cuma 1 juta gitu. Sebenarnya, membayarkan 1 juta itu nggak terlalu mempengaruhi kehidupannya gitu. Tapi, karena dia melihat ada orang lain, yang mungkin penghasilan lebih besar, dan membayar pajaknya itu lebih kecil gitu. Jadi kayaknya merasa,
kalau dia aja nggak berpajak, ngapain aku mesti bayar gitu kan. Nah, sebenarnya sikap seperti ini nggak boleh teman-teman, karena sebagai masyarakat Indonesia, kita tuh nggak boleh jadi free rider gitu. Maksudnya, kita menikmati jalan raya, kita menikmati semua fasilitas dari Indonesia ini karena kita membayar pajak gitu. Kita jangan karena orang lain nggak bayar pajak, kita juga ikut-ikutan gitu. Kita tuh pokoknya harus bisa berkontribusi terhadap Indonesia melalui pajak. Yang keempat adalah, kenapa masyarakat Indonesia itu malas bayar pajak? Karena belum menjadi budaya. Kenapa belum menjadi budaya? Seperti yang tadi, contoh negara yang tadi disebutkan Rike, Swedia. Mereka itu negaranya itu punya tarif pajak yang sangat tinggi, sampai 57%. Tapi itu mereka mau rela bayar pajak gitu loh teman-teman. Nah, nanti di slide berikutnya juga ada video mengenai salah satu negara di Eropa yang tarif pajaknya nggak jauh beda dari Swedia, tapi itu mereka rela bayar pajak gitu, senang bahkan mereka berpajak. Nanti untuk yang nomor 4 ini kita bisa lihat contohnya lebih jelas nanti di video berikut. Yang nomor 5, merasa rumit dengan sistem perpajakan. Nah, merasa rumit dengan sistem perpajakan. Ini hal yang umum ya, karena biasanya orang malas bayar pajak itu karena misal ketika mau lapor SPT atau SPT PPA maupun SPT PPN, itu kayak banyak banget itu lembar-lembar yang harus diisi. Jadi kayak merasa ribet gitu. Apalagi masyarakat yang awam tentang pajak gitu. Apalagi selain itu misalnya ketika kita membayar PPh gitu kan, banyak banget itu misalnya kayak ketentuan, kriteria gitu kan. Misalnya kayak penghasilan yang bukan objek pajak, itu ada banyak gitu. Jadi kayak ribet lah rasanya gitu kalau membayar pajak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau, kita bisa kayak di kantor pajak itu bakalan dibantu kok kalau misalnya kita ada yang bingung gitu. Petugas pajak itu pasti siap membantu teman-teman untuk melaporkan pajaknya gitu. Apalagi sekarang udah ada fitur ISPT, e-faktur, jadi untuk pembayaran dan pelaporan pajak itu udah lebih mudah teman-teman gitu. Boleh dilanjut ke berikutnya. Nah, setelah tadi kita sudah mendengar gimana sih pro kontra masyarakat Indonesia, kita perlu tahu seberapa pentingnya pajak itu bagi pembangunan Indonesia. Poin pertama yang kita harus tahu adalah pajak itu merupakan bentuk pengamanan harta kita kepada penyelenggara pemerintahan yang akan digunakan untuk kepentingan kita bersama demi mewujudkan kemakmuran bangsa. Nah, jadi ada yang harus kita garis bawahi. Di sini yang pertama yang perlu kita garis bawahi adalah bentuk pengamanan harta kita. Jadi ketika kita membayar pajak, itu ibarat kita meminta negara untuk menitipkan uang kita yang akan dialokasikan ke berbagai sektor, misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jalan raya, sekolah, dan sebagainya, teman-teman. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya ini untuk kepentingan kita bersama, masyarakat Indonesia, demi bangsa gitu. Poin berikutnya, seperti yang tadi aku bilang, bahwa pajak itu memegang proporsi yang sangat besar di APBN Indonesia. Contohnya ini, di dalam APBN 2019, penerimaan perpajakan tercatat menyumbang 82,5% dari total penerimaan negara. Ini besar banget ya teman-teman, dibandingkan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Jadi, dengan kita bayar pajak itu, kita itu turut menyumbang kontribusi gitu untuk pembangunan negara. Misalnya untuk pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Yang berikutnya, penerimaan perpajakan dari yang ada di APBN nanti itu akan dialihkan untuk belanja dan pembiayaan negara. Nah, apa sih bedanya belanja dan pembiayaan negara ini? Belanja itu misalnya, kalau dikatakan belanja negara, contohnya itu dia ada misalnya belanja pegawai gitu. Belanja pegawai itu misalnya untuk pembayaran gaji pegawai PNS, TNI, Polri, dan sebagainya. Ataupun misalnya belanja untuk infrastruktur gitu, untuk pembangunan jalan dan sebagainya, itu termasuk belanja negara. Yang berikutnya untuk pembiayaan negara. Pembiayaan negara ini maksudnya apa? Maksudnya untuk membiayai setiap kegiatan pemerintahan, karena kegiatan pemerintahan ini nggak bakal jalan teman-teman kalau nggak ada uang. Jadi uangnya itu diambil dari pajak. Tuh. Nah, setelah kita paham mengenai seberapa krusialnya pajak, boleh kita lanjut ke slide berikutnya.
Apalagi sih pentingnya pajak ini? Jadi di hadapan teman-teman sekarang ini sekarang udah ada gambar peta Indonesia dengan ada beberapa simbol, ada indikator-indikator. Nah, maksudnya apa sih ini? Jadi pertama-tama yang mau saya sampaikan adalah pajak itu dapat digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk meminimalkan gap kesenjangan di daerah-daerah Indonesia. Di gambar ini kita bisa lihat bahwa penerimaan PPh dan PPN itu adalah 81,3% di Pulau Jawa paling tinggi, sementara yang paling kecil ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara Timur dan Barat. Sementara dana transfer terbesar itu ada di Pulau Sumatera, dan yang terkecil kembali dipegang oleh Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Apa artinya gambar ini? Artinya, apabila penerimaan pajak kita optimal, maka pemerintah itu bisa mengalokasikan jumlah-jumlah yang tepat untuk tiap, sehingga tidak terjadi gap ataupun perbedaan yang sangat jomplang gini, teman-teman. Nah, sekarang boleh dilanjut ke slide berikutnya. Nah, seperti yang tadi udah aku bilang, di sesi ini kita akan mencoba menonton video mengenai bagaimana Denmark dengan tarif pajak mencapai 50% itu menjadi negara paling bahagia di dunia. Pengen tahu nggak kenapa mereka itu bayar pajaknya besar, tapi itu mereka tetap senang aja gitu. Kalau pengen tahu, kita lihat video berikutnya ini. So we have a check that goes in every now and then, every 3 months, I guess. Okay. For $1,000. Yeah. Sort of. Yeah. For what? For Having a kid. For having a kid. Just congratulations. Yeah. We've seen headlines calling Denmark one of the happiest places in the world. But with the average Dane paying nearly half of their income in taxes, the third highest in the world, is that really so? The average American pays 25.6% of their income to taxes, and we don't seem too happy about it at all. So I went to talk to some small business owners in Copenhagen to see if it's really a socialist utopia or too expensive to make ends meet. My name is Morten Ydefeldt. I live in Copenhagen. I'm 33 years old, and I'm a self-employed business owner, building furniture, and I've been an entrepreneur for 10 years. And I'm a co-founding partner with Morten in ChipChop. We work digitally and produce locally here in Copenhagen. And about how much do you make? Last month, 28,000 Danish kroner. That comes out to about $50,000 for the year, but for their tax bracket, Morten and Chris each pay about $22,500 in taxes. How can they own homes and raise a family with just $27,000 a year in take-home income? It helped create the society we have in terms of free healthcare, daycare for our kids, free schools. Imagine if the government paid all those things for you. What would your life be like if you didn't have to worry about medical bills or unemployment or student loans? The average student debt for an American college graduate is $28,650, but in Denmark, students pay nothing for tuition and in fact are paid $900 a month to attend college. And once they're out of school and debt-free, they'll enter a workforce where their well-being is valued. I asked Morten and Chris about work-life balance. So it's all set in Denmark. It's 37 hours a week. So even though you're a business owner, is that... No, that's It's different for you? Yeah, it's different for Okay. us. And then people usually work more. People we know here in Copenhagen who've also taken a university degree and doing definitely that is the trend. Yeah. People, your contract will say 37 hours, but you will work way more. You will work during the night. You will check your email. You will Okay. But I think if you go outside of Copenhagen, a lot of people work there 37 hours. They go home and they do whatever So they their like. work-life balance is much better. Yes. I think it's a city thing. So, okay, the idea that everyone works only 37 hours a week turns out to be something of a myth. But still, most workers here get a minimum of 5 weeks of vacation a year, compared to an average of 16 days for Americans. And Danish laws for parental leave offer 52 weeks off for new parents, while the US remains the only developed nation that does not require paid leave for new mothers. But it's not all rye bread and aquavit. Look, the reality is that half your income going to the government, well, that can sting. I feel it's. I can sometimes feel that it's a lot of money. You do? Yeah. Okay. You really have to consider where those money
goes and what you spend them for and what the government spends them on? Yeah, it is a lot of money, of course. Right. But also, as entrepreneurs, Right. if we fail in building up our business, we will still have money to live from, provided by the state. So, yeah, it's a bit of give and take, I would say. According to a recent Gallup poll, 9 out of 10 Danes pay their taxes with some degree of happiness. Still, the reality is more complex than a happiness index would have you believe. So before you pull up roots and hightail it to Copenhagen, keep in mind they've got some problems too. The taxes are high, the winters are tough, and the BBC recently reported that mental illness is on the rise. This might explain the Scandinavian obsession with death metal. For more hacks from all over the world, like this video and subscribe to Lifehacker. Nah, gimana teman-teman? Keren kan negara Denmark gitu? Jadi, poin yang dapat kita ambil dari video tadi itu, bahwa negara yang punya tarif pajak sampai 50% itu, bahwa 9 dari 10 orangnya itu senang gitu bayar pajak. Karena apa? Karena kita tadi bilang, mereka walaupun gajinya ataupun penghasilannya setengah itu habis untuk pajak, tapi mereka itu dapat fasilitas pendidikan gratis, kesehatan gratis gitu. Bahkan tadi dibilang di situ, bahkan mereka untuk kuliah dibayar gitu, sebesar $900 per orang gitu. Keren banget kan? Nah, Indonesia juga bisa seperti itu kalau kita mau dan sadar untuk membayar pajak. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi teman-teman, sekarang setelah kita paham mengenai apa pentingnya pajak, kita sekarang coba melihat apa aja sih insentif perpajakan selama pandemi COVID-19 ini. Jadi, pemerintah ternyata sudah membuat beberapa kebijakan mengenai perpajakan itu di berbagai bidang untuk membantu masyarakat Indonesia yang terdampak COVID-19. Jadi, salah satu yang dilakukan pemerintah itu adalah memberikan insentif pajak penghasilan PPh. Jadi, PPh pasal 21 ini ditanggung oleh pemerintah selama masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020 dengan syarat pegawainya itu memiliki NPWP dan menerima penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari 200 juta. Yang kedua, insentif PPh pasal 22 impor. Jadi, pemerintah membebaskan PPh 22 impor pada perusahaan yang pertama, apabila dia memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sesuai tercantum dalam PMK 86 garing PMK .03 garing 2020. Yang kedua, telah ditetapkan sebagai perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor, atau yang ketiga, mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat atau izin pengusaha kawasan berikat atau izin PDKB pada saat pengeluaran barang dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean. Nah, jadi insentif ini dia berlaku sampai dengan 31 Desember tahun 2020. Yang ketiga adalah insentif angsuran PPh pasal 25. Pemerintah juga memberikan kebijakan pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% yang seharusnya tertuang dalam pasal 9 Permenq 86 garing PMK .03 garing 2020 dan berlaku sampai dengan masa pajak Desember 2020. Jadi, perusahaan yang memanfaatkan pengurangan angsuran PPh ini harus menyampaikan laporan realisasi setiap bulan menggunakan formulir yang tersedia paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak. Yang keempat adalah insentif PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi, pengusaha kena pajak atau PKP dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah dengan syarat PKP tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah. Yang kedua, Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah. Dan yang ketiga, PKP memiliki klasifikasi lapangan usaha sesuai dengan lampiran yang tercantum dalam SPT masa PPN tersebut. Nah, ini tuh berlaku sejak masa pajak April 2020 sampai dengan Desember 2020.
Yang kelima, ada insentif pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Jadi, wajib pajak yang merupakan pelaku UMKM dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Jadi kena PPh final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto. Mendapat insentif PPh final ditanggung pemerintah. Dan insentif pajak UMKM ini diberikan untuk masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020. Dan wajib pajak yang mendapatkan kemudahan ini perlu membuat laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah, meliputi PPh final terutang atas penghasilan yang diterimanya, termasuk transaksi dan dengan pemungut pajak. Nah, jadi gitu teman-teman, penjelasan mengenai apa itu pentingnya pajak, kontroversial pajak di Indonesia, dan insentif perpajakan selama masa pandemi ini. Semoga teman-teman makin paham ya. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Caca. Silahkan. Terima kasih Kak Inal, ilmunya sangat bermanfaat. Ternyata Denmark punya fasilitas untuk masyarakat yang nggak kalah bagus dari Swedia. Tapi kita juga harus bersyukur bisa tinggal di Indonesia. Indonesia punya insentif atau keringanan pajak yang lebih tinggi dari dua negara tadi. Gimana? Kalian pro atau kontra sama pajak? Pastinya pro dong ya. Kan Indonesia tarifnya udah termasuk rendah di dunia. Materi terakhir akan menjelaskan tentang bagaimana kontribusi kita dalam pajak yang akan disampaikan oleh Kak Elsa. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Kak Elsa. Wah, terima kasih nih Kak Caca. Nah, gimana nih teman-teman? Yang disampaikan Kak Rike sama Kak Inal benar-benar menarik kan? Nah, sekarang kita akan beralih ke kontribusi yang bisa dilakukan oleh generasi milenial sebagai generasi yang sadar pajak. Nah, next. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Kak Rike dan juga Kak Inal, ternyata kan kita bisa tarik kesimpulan nih bahwa pajak itu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap derajat hidup masyarakat Indonesia. Terus kalian sebagai generasi milenial juga bisa nih membantu negara kita dengan memberikan kontribusi yang nggak melulu mengarah ke pembayaran pajak. Nah, apa aja sih kontribusi yang bisa kalian lakukan sebagai generasi milenial? Nah, yang pertama, kalian bisa mulai dengan memiliki pandangan positif terhadap pajak. Karena pajak itu memiliki peran sangat besar dalam pembangunan negara. Kalian sebagai generasi milenial dapat mempelopori pandangan positif tersebut dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri kalian bahwa membayar pajak itu penting. Kenapa sih Kak membayar pajak itu penting? Nah, dari penjelasan yang telah dilakukan oleh Kak Rike dan Kak Inal, kita kan bisa mengambil analogi ya kalau misalkan pajak itu sebagai salah satu pilar paling kuat dari APBN negara Indonesia. Selain itu kan kita ini, aku, kalian, dan kita semua tidak berdiri sendiri di negara ini, melainkan menjadi satu kesatuan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang menjadi tujuan negara kita? Sudah pasti menjadi tujuan kita karena kita adalah warga negara Indonesia. Dengan adanya kesadaran, maka nggak akan ada lagi perasaan terpaksa untuk membayar pajak, melainkan rasa tanggung jawab sebagai wujud cinta tanah air kepada negara kita, negara Indonesia. Yang kedua, kalian juga bisa nih menjadi agen informasi. Jadi kalian generasi milenial sebagai jembatan antara DJP dengan masyarakat. Kita kan tahu ya kalau misalkan banyak orang-orang itu malas bayar pajak, ya alasannya pasti nggak jauh-jauh dari regulasinya ribet, atau nanti nggak mau nanti kita udah ke kantor pajak tahu-tahu disuruh bayar lagi. Atau kembali lagi ke opini awal mereka, kalau mereka itu punya perspektif negatif terhadap pemungutan atau pemotongan pajak. Nah, di sini nih, peran kalian sebagai generasi milenial, atau kita bisa lebih sebutnya sebagai generasi pendobrak, sangat diperlukan untuk meluruskan pandangan melenceng terhadap pajak. Nah, kalian kan begitu cepat dan mudahnya nih menguasai teknologi, bisa lewat story Instagram, story WA, atau Twitter. Nah, kalian bisa tuh menyampaikan informasi terkait perpajakan secara benar, menarik, dan informatif. Sehingga akan diharapkan nih, masyarakat yang pada awalnya itu memiliki pandangan melenceng terhadap pajak, makin lama makin terkikis nih, karena informasi yang begitu menariknya yang kalian sampaikan.
Dan pada akhirnya akan tercapai tuh target penerimaan pajak. Yang ketiga, kalian sebagai generasi milenial tidak menjadi free rider. Free rider tadi kan udah dijelasin singkat ya sama Kak Inal. Simpelnya itu adalah ikut menikmati tapi nggak ikut membayar atau nggak mau berusaha. Nah, di sini kalian itu nggak boleh tuh menjadi generasi free rider. Contoh implementasi sederhananya itu adalah kalian bisa nih tidak ikut membeli atau membantu mengkampanyekan untuk tidak membeli barang-barang black market yang sekarang ini sedang marak ada di sosial media. Nah, sebagai generasi milenial yang sadar pajak, kalian itu seharusnya nggak akan ada lagi dong yang memanfaatkan fasilitas publik, tapi ketika ada pemungutan pajak atau pemotongan pajak, kalian langsung marah-marah, langsung keluar-keluar nih, langsung nggak terima, kok penghasilanku dipotong pajak? Nah, selain itu kan juga tadi udah dijelaskan oleh Kak Inal, kalau DJP itu sudah memberikan berbagai kemudahan melalui perpajakan. Contohnya itu kayak insentif, terus juga kemudahan dalam pendaftaran atau kemudahan dalam penyampaian SPT melalui e-registration atau e-SPT. Next. Nah, selanjutnya apa sih yang dapat dilakukan kalian sebagai generasi milenial sebagai langkah awal untuk menjadi generasi patuh pajak? Nah, langkah awal tersebut untuk menindaklanjuti kepatuhan kalian bisa dimulai dari NPWP. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak, yaitu sebuah kartu yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak. Nah, kartu ini memuat informasi penting nih terkait dari si pemilik kartu. Selain itu, NPWP juga berfungsi sebagai identitas atau tanda pengenal dari wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, selain menjadi kartu identitas nih dari si wajib pajak, kalian juga bisa nih mendapatkan segudang manfaat ketika kalian ber-NPWP. Yang pertama, NPWP itu sebagai prosedur pendaftaran diri sebagai wajib pajak sedari dini. Kemudian yang kedua, pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Kak, maksudnya apa tuh Kak lebih rendah itu? Nah, di sini adalah ketika nih teman-teman sekalian mendapatkan penghasilan. Ternyata tuh penghasilannya itu dipotong pajak. Dan kondisinya kalian itu nggak punya NPWP. Nah, ketika kondisinya seperti ini, maka pajak yang akan dipotong dari penghasilan kalian itu menjadi lebih tinggi 20% dari tarif yang seharusnya. Karena kalian ya nggak punya NPWP. Namun, ketika kalian memiliki NPWP, maka kenaikan 20% tersebut tidak akan kalian rasakan. Selanjutnya, manfaat ketiga, sebagai persyaratan untuk pengajuan kredit melalui bank atau pembuatan surat izin usaha. Next. Nah, terus beberapa dari kalian mungkin mulai pada tertarik nih, aduh Kak, pingin nih buat NPWP, tapi takut keluar, takut ke kantor pajak, di luar banyak virus. Nah, itu kalian nggak usah khawatir, karena sekarang ini sedang terjadi pandemi COVID-19 yang kasusnya itu makin meningkat ya dari waktu ke waktu, dan bahkan kita tahu kalau kemarin itu kasusnya mencapai angka 10.000 nih untuk satu hari terkait orang yang terinfeksi COVID. Nah, maka dari itu, untuk kalian yang ingin mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, tidak perlu datang langsung ke KPP, karena DJP sejak tahun 2005 telah menyediakan e-registration untuk mendapatkan NPWP secara online. Aduh Kak, pasti ribet tuh kalau online-online gitu. Nah, enggak kok, caranya mudah sekali. Yang pertama, bisa kalian mulai dengan buka halaman irek.pajak.go.id/daftar, kemudian kalian masukkan email dan tunggu verifikasi. Kemudian langkah ketiga, kalian isi data diri secara benar dan lengkap, kemudian lanjutkan dengan klik link verifikasi. Kemudian langkah keempat, masuk ke e-registrasi dan pilih menu pengajuan NPWP. Dan langkah yang terakhir, ikuti langkah hingga akhir dan tunggu konfirmasi pengajuan NPWP apakah diterima atau ditolak. Nah, dengan 5 tahap ini, kalian bisa langsung nih mendapatkan NPWP yang kalian idam-idamkan. Mudah banget kan, teman-teman? Next. Nah, selanjutnya mungkin dari tadi kakak udah ngomong tentang NPWP terus nih. Terus kalian mulai mikir nih, aduh, kewajiban perpajakan apa nih Kak yang bakal timbul setelah kami ini punya NPWP? Nah, kalian sebagai generasi milenial harus paham kalau misalkan kewajiban pajak setelah kalian memiliki NPWP itu akan terbagi menjadi 2.
Yang pertama adalah wajib pajak aktif. Wajib pajak aktif ini adalah wajib pajak yang punya NPWP dan dia itu udah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Rike di materi sebelumnya. Nah, di sini analogi sederhananya itu adalah kalian yang udah punya NPWP, udah dewasa, dan kalian udah berpenghasilan lebih dari 54 juta per tahun atau 4,5 juta per bulan. Nah, begitu kalian sadar nih kalau ternyata penghasilan kalian udah di atas PTKP, langsung kalian harus menghitung dan membayarkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, kalian juga harus nih melaporkan pajak yang telah kalian hitung dan kalian bayarkan melalui SPT tahunan orang pribadi paling lambat bulan Maret tahun pajak berikutnya. Selanjutnya, kita masuk ke wajib pajak non-aktif. Aduh, apa sih ini kok ada aktif non-aktif ini? Nah, di sini adalah wajib pajak non-aktif itu adalah wajib pajak yang memiliki NPWP tetapi belum memenuhi syarat subjektif, objektif, atau keduanya. Atau simpelnya itu adalah kalian-kalian ini, teman-teman kalian, yang udah dewasa, udah punya NPWP, tapi penghasilannya itu masih di bawah PTKP, atau belum punya penghasilan sama sekali, tapi kita udah punya NPWP. Nah, ini nih yang membedakan antara wajib pajak aktif dengan wajib pajak non-aktif. Di sini kalian yang udah memiliki penghasilan tapi masih di bawah PTKP, nggak wajib tuh untuk menghitung dan membayar pajak terutang. Nah, ya emang karena penghasilan kalian itu belum terutang pajak, kan masih di bawah PTKP. Kemudian karena kalian nggak diberikan kewajiban untuk menghitung dan membayarkan pajak terutang, kalian juga nggak wajib nih untuk menyampaikan SPT tahunan. Mungkin ada yang mikir juga, aduh Kak, nanti kena sanksi nih, kita nggak bayar, nggak ngitung, sama nggak nyampein SPT tahunan. Jawabannya adalah enggak, karena kepada kalian nggak akan nih diterbitkan surat teguran atau bahkan surat tagihan pajak walaupun kalian tidak berkewajiban menyampaikan SPT tahunan orang pribadi. Next. Nah, dari penjelasan yang telah Kakak sampaikan, kalian sebagai generasi penerus bangsa tuh harus kritis nih kalau punya NPWP bukan berarti langsung dipungut pajak. Melainkan kalian, teman-teman kalian, atau orang terdekat kalian itu harus memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif untuk kemudian nantinya diberi kewajiban melakukan kewajiban perpajakan secara penuh. Next. Akhir kata, sebagai generasi muda, ayo bantu negara kita dengan menanggung pajak. Tetap sehat, tetap di rumah, dan selamat berakhir pekan. Sekian yang dapat Kakak, Kak Rike, dan Kak Inal sampaikan. Untuk selanjutnya akan Kakak kembalikan ke Kak Caca. Wah, benar banget Kak Elsa. Kita sebagai generasi muda harus bisa membuat gerakan perubahan. Kita bisa ikut berpartisipasi dengan langkah-langkah mudah yang udah Kak Elsa sampaikan tadi, kayak selalu positif dengan pajak, memberikan informasi ke sekitar, sampai membuat NPWP saat sudah waktunya. Sekarang, hayo siapa yang masih bingung dan mau nanya sama narasumber kita yang keren-keren ini. Yang ingin bertanya, bisa diketikkan pertanyaannya di thread chat room ya. Nanti bakal aku pilih 3 pertanyaan yang paling menarik. Wah, udah ada yang nanya nih. Dari Santika. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana pandangan kakak-kakak terhadap masyarakat yang masih kontra terhadap pajak dan cara mengatasinya. Lalu bagaimana perkembangan dan implementasi regulasi pajak di Indonesia? Terima kasih. Nah, ini materi Kak Inal tadi. Kak Inal dibantu menjawab pertanyaannya. Masih di-mute, Kak Inal. Nah, kayaknya dibanding saya, kayaknya yang lebih berkompeten untuk menjawab ini sepertinya Kak Rike deh. Coba saya alihkan kepada Kak Rike. Kalau gitu boleh Kak Rike yang jawab. Oke, pertanyaannya agak ini ya, agak bercabang ya.
Yang pertanyaan yang pertama tadi adalah tentang, sebentar. Yang pertama nih, apa yang menyebabkan orang tidak mematuhi peraturan dalam pembayaran pajak, begitu ya? Betul, Caca? Nah, faktornya mungkin bisa bermacam-macam ya. Bisa dari kurang lebih seperti yang sudah dijelaskan oleh Rinal juga tadi. Contohnya yang di kontra tadi. Ada yang dia memang tidak percaya kepada pemerintah. Ada juga karena mungkin dia belum tahu pajak. Jadi karena dia belum tahu, dia punya stereotip yang salah juga ke arah pajak. Jadi dia memilih untuk tidak membayar karena stereotip yang salah itu. Atau juga karena banyak faktor sebenarnya. Namun pada intinya adalah kebanyakan tidak membayar pajak itu karena belum tahu gitu. Jadi ini nanti melanjutkan pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengatasi orang yang tidak membayar pajak itu bisa diatasi dengan apa yang telah dilakukan oleh DJP belakangan ini. Jadi DJP belakangan ini giat melakukan penyuluhan untuk menyebar kesadaran, menyebar awareness dari masyarakat untuk setidaknya tahu terlebih dahulu apa itu pajak, baru nanti akan sedikit demi sedikit akan paham, lalu akan pajak itu memang penting, baru dia nanti akan tergerakkan hatinya untuk membayar pajak. Karena di sisi lain kan memang membayar pajak itu kan diwajibkan oleh negara ya, jadi kalau misalnya nggak membayar bakal kena sanksi atau denda gitu. Lalu DJP pula beberapa tahun terakhir ini pun juga giat melakukan penyuluhan tidak hanya kepada masyarakat yang memang sudah menjadi sasaran WP gitu loh, yang sudah bekerja, tidak, tapi bahkan sudah sejak dini ada program pajak bertutur dari DJP. Nah, itu adalah sebenarnya salah satu langkah DJP mendekatkan diri kepada masyarakat sedini mungkin, bahkan dari SD lalu SMP dan SMA seperti itu. Jadi sedini mungkin DJP melakukan pendekatan gitu. Lalu tadi pertanyaannya selanjutnya, bagaimana perkembangan gitu ya? Bagaimana perkembangan dan implementasi regulasi tentang perpajakan? Kalau di Indonesia perkembangannya mengikuti zaman ya, karena zaman semakin modern, apalagi sekarang juga pandemi, DJP mungkin juga seluruh kementerian di Indonesia itu sudah mengarahkan seluruh sistemnya ke arah yang lebih modern atau menggunakan online gitu. Segalanya sudah berbasis online seperti yang dijelaskan Elsa tadi juga. Kita daftar NPWP bisa online, kita bayar pajak bisa online seperti itu. Nah, kalau untuk implementasi regulasi gitu ya, mungkin ini bisa dikaitkan dengan yang tren saat ini. Banyak platform yang bertebaran banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia saat ini, contohnya Netflix dan Spotify. Itu kan sebenarnya kalau mengikuti regulasi awalnya tidak dipajaki ya teman-teman. Nah, mengikuti perkembangan zaman, implementasinya lebih mengikuti zaman, akhirnya sekarang Spotify dan Netflix itu dipajakin. Mungkin seperti itu jawabannya. Semoga cukup membantu. Wah, kita dapat informasi baru nih mengenai bagaimana mengatasi masalah-masalah kontra yang ada di pajak. Nah, pertanyaan yang kedua ada dari Nesya. Izin bertanya, bagaimana regulasi pajak skincare dari luar negeri? Sehingga ada skincare dari luar negeri tidak bayar pajak, membuat harganya lebih murah daripada produk BBI. Produk BBI yang tadinya menyumbang pembayaran pajak penjualannya menjadi menurun. BBI ini bangga barang Indonesia. Iya. Bisa dibantu Kak Inal jawabannya? Ya, makasih Caca. Jadi BBI ini ya barang bangga buatan Indonesia. Jadi kalau kita bicara barang dari luar negeri, di sini kan konteks pertanyaannya tadi gimana regulasi pajak.
skincare dari luar negeri. Sehingga ada skincare yang tidak bayar pajak gitu. Jadi harganya lebih murah gitu daripada produk yang Indonesia gitu kan. Ini dipastikan terjadi karena kalau ada barang dari luar negeri tidak bayar pajak, itu pasti barangnya black market atau barang BM kita biasanya sebutkan. Nah, jadi kalau barang BM ini dia masuk ke Indonesia, dia itu kan berarti kan impor kan, tapi dia tidak melalui bea cukai gitu. Jadi karena dia tidak lewat bea cukai, maka dia nggak dikenakan PPN, dia nggak dikenakan bea masuk, jadi harganya itu hanya harga HPP-nya atau harga pokok penjualannya. Jadi walaupun si penjual markup harga di Indonesia itu bakalan nggak semahal harga barang yang resmi gitu lewat bea cukai di Indonesia. Jadi makanya barang-barang mungkin yang skincare dari luar negeri ini kenapa dia lebih murah dan tidak bayar pajak karena dia itu barang black market dan sehingga dia harganya itu murah gitu. Nah, akibatnya apa sih? Akibatnya ini ya pasti orang Indonesia lebih prefer gitu kan. Gimana namanya? Kita realistis saja gitu. Ada barang, katakanlah walaupun yang black market, katakanlah itu barang yang original gitu kan. Pasti pada milih yang black market karena lebih murah walaupun tahu itu sebenarnya nggak resmi gitu. Nah, jadi yang perlu dilakukan pemerintah ini sebenarnya perlu untuk lebih memperketat gitu, lebih memperketat regulasi di bidang pengamanan barang masuk dan barang keluar gitu, sehingga untuk barang-barang black market ini kedepannya nggak bisa lagi terjadi gitu. Jadi emang barang-barang yang diimpor dari luar itu benar-benar barang yang resmi gitu lewat bea cukai gitu. Kira-kira jawaban yang dapat saya sampaikan seperti itu. Terima kasih. Bagaimana? Sudah terjawab belum ya? Menurut saya sih sudah terjawab. Jadi kayak sistemnya itu ada kesadaran diri dari masyarakatnya juga. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, ini dari Bila. Izin bertanya, Kak, seperti yang tadi sudah disinggung Karika juga, kan mulai akhir 2020, kemarin Spotify sama Netflix dipajakin. Nah, gimana cara bayar pajaknya? Kita bayar sendiri atau gimana? Terus perlu punya NPWP atau enggak? Terima kasih sebelumnya. Nah, mungkin Kak Elsa bisa dijawab, ini terkait NPWP. Wah, pertanyaan bagus nih. Mesti siapa Kak Bila nih ya, sering lihat di Twitter ya ada iklan Spotify atau iklan Netflix. Nah, di sini Kakak mencoba menjelaskan ya. Nah, untuk Netflix dan Spotify, yang Kak Bila tanyakan itu akan dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi, ketika kalian-kalian nih melakukan transaksi pembayaran terkait Spotify atau Netflix, biasanya si penjual atau sellernya itu telah memasukkan PPN-nya itu ke dalam harga jual. Tapi di sini kalian harus memperhatikan juga ya, seller-sellernya itu harus seller yang terpercaya, seller resmi, dan bukan seller abal-abal. Nah, terus kalian nggak perlu repot-repot nih membayarkan PPN yang udah ada di harga jualnya itu, karena ya emang itu adalah menjadi kewajiban dari si penjualnya sebagai pemungut PPN. Tadi Kak Bila juga nanya ya tentang NPWP ya. Nah, untuk terkait kepemilikan NPWP, nah kalian-kalian ini nggak perlu nih memiliki NPWP untuk melakukan transaksi tersebut. Karena posisi kalian kan sebagai pembeli atau pihak yang dipungut PPN. Nah, di sini itu kewajiban ber-NPWP melekat pada si penjual atau si pemungut PPN. Jadi, mudahnya adalah kalian nggak perlu punya NPWP untuk melakukan transaksi karena kewajiban ber-NPWP akan dilakukan oleh si penjualnya. Begitu. Wah, sudah terjawab ya untuk Bila. Untuk Dava, mohon maaf tidak bisa kita jawab pada sesi tanya jawab ini karena durasi kita yang sudah melebihi batas. Nah, sekarang ini waktu yang kita tunggu-tunggu nih. Kita bakal kuis. Pemenangnya bakal dapat hadiah saldo GoPay. Bisa disiapkan browsernya. Sebentar lagi akan kita kasih tahu kodenya berapa.
Dan nanti yang menang kuis ini bisa dapat hadiah saldo GoPay dengan hadiah total yang lumayan lah, bisa buat jajan. Udah disiapin belum browsernya? Atau Safari? Nah, nih. Itu kodenya, buka linknya joinmyquiz.com, kodenya 214470. 214470. Saya join, namanya diharapkan nama asli ya, agar kita tidak kesulitan untuk membagikan hadiahnya. Oh ya, jangan lupa nanti yang menang juara 1, 2, 3 diharapkan di screenshot layarnya yang nanti akan dapat menghubungi kontak yang nanti akan kami berikan di WA Group. Ayo semuanya. Wah, udah rame nih, ada 15 orang. Ada Rudi, aku siapa ini? Ada Misi Rafla, ayo join. Sebentar lagi akan kita mulai pada pukul 5:15. Ayo semuanya. Kodenya 214470. Wah, ada yang mau GoPay ya? Ayo semangat biar menang. Ayo, masih kita tunggu. Wah, ayo. Semuanya join. Ayo semuanya join. Wah, sudah ada 20 peserta. Ada Lee Suho, aduh ini nonton drama ini. Hobinya drakor. Sebentar lagi akan kita mulai pada pukul 5:15. Ada 21 orang, ayo yang belum bisa di-join kuis kita. Sudah 5:15, akan kita mulai. Start. Start. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo semuanya fokus pada kuisnya. Wah, dipimpin oleh Ega, ini paling tinggi nih, cepat nih jawabnya ya. Wah.
Wah, Egla cepet banget jawabnya. Disaingin oleh Dila. Poinnya sama loh. Ayo, ayo. Ayo. Semangat Egla, Bila, Indonesia, Vanessa, Rudy. Masih dipimpin oleh Egla. Wah, sengit ya persaingannya. Ayo Bila, lawan Egla. Ayo, ayo. Masih dipimpin oleh Egla. Wah, Indonesia langsung membalap. Wah, Egla nggak mau kalah. Wah, ada Diva sudah naik di peringkat 2. Wah, Egla naik lagi. Ayo Egla, satu pertanyaan lagi. Dipimpin oleh Diva. Wah, Egla. Ayo, masih ada kesempatan yang belum selesai. Wah, ranking nomor 2 sudah menjadi Rudy. Wah, Rudy sudah menjadi nomor 1. Sepertinya, ayo yang belum selesai masih bisa diselesaikan. Masih ada 11 orang lagi yang belum selesai. Ayo yang belum jawab masih bisa diselesaikan. Kita tunggu sampai 5 lewat 22. Ayo semangat. Wah, Rudy benar semua ya. Ayo 7 orang lagi. Masih kita tunggu. Ayo Aurel, Hehe, Dava. Ayo 6 orang lagi. Masih bisa loh ngebalap Rudy kalau kan benar semua. Dan jawabnya cepat. Ayo semangat. Wah, sudah 5 lagi yang belum selesai.
Buktinya bisa kita selesaikan karena yang 5 orang itu tidak mengerjakan buktinya. Bisa kita selesaikan. Jadi kita mendapat ranking 1. Bisa kita selesaikan sekarang. Wah, kita dapat pemenang juara 1, 2, 3 dengan juara 1 Rudi, juara 2 Egla, juara 3 Diva. Untuk Rudi, Egla, Diva bisa di-screenshot layar quizisnya yang nanti bisa disampaikan ke kontak person yang kami sampaikan di grup WA. Sampailah kita di ujung acara. Untuk menjadi kenang-kenangan dari acara webinar ini, kita akan mengadakan sesi foto bersama yang akan dipimpin oleh Kak Fahmi. Oke, baik teman-teman peserta. Sebelumnya boleh nyalakan kamera terlebih dahulu, atau jika boleh, untuk supaya kita lebih meriah, kita gunakan background yang telah di-share di grup WA. Ayo teman-teman, nyalakan kameranya. Ayo dinyalakan biar kita bisa lihat wajah-wajah cantik ganteng kalian. Mungkin bisa dimulai, Kak Fahmi. Ayo, bergaya. Oke, kalau begitu saya akan ambil gambarnya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyalakan kamera. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh MC, yaitu Salsabila. Ya. Untuk pembagian link presensi akan dibagikan di kolom chat sebentar lagi. Sambil menunggu link presensi akan dibagikan melalui kolom chat Zoom, ada baiknya kita kan sudah memulainya dengan doa. Nah, akan kita akhiri dengan doa juga. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa diisi link presensinya untuk mendapatkan sertifikat yang nanti akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Jadi jangan di-left dulu ya grupnya, nanti setelah kita bagikan link sertifikatnya, baru grupnya akan kita hapuskan. Terima kasih. Peserta diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Sama-sama.
Ya, terima kasih juga sudah mendengarkan Makasih, acara Mbak. kami. Iya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Wah, jangan lupa ya janjinya buat bayar pajak.